Kiranya Tuhan memberkati kita semua dalam sukacita dan damai sejahtera. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kiranya sukacita dan damai sejahtera di dalam Tuhan menyertai kita semua. Firman Tuhan yang menjadi renungan bagi kita, 1 Korintus pasal 5, ayat 6 sampai dengan ayat yang ke-8, demikian firman Tuhan. Kemegahanmu tidak baik, tidak tahukah kamu bahwa sedikit ragi menghamiri seluruh adonan? Buanglah ragi yang lama itu, supaya kamu menjadi adonan yang baru, sebab kamu memang tidak berragi. Sebab anak domba Paskah kita juga telah disembelih, yaitu Kristus. Karena itu marilah kita berpesta, bukan dengan ragi yang lama, bukan pula dengan ragi keburukan dan kejahatan, tetapi dengan roti yang tidak berragi, yaitu kemurnian dan kebenaran. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sebanyak apapun korban persembahan kita untuk penghapusan dosa kita tidak bisa dihapus. Sebanyak apapun kebaikan kita, itu tidak bisa menghapus dosa-dosa kita, sebab kebaikan kita seperti kain kotor di hadapan Tuhan. Tetapi puji syukur kepada Allah Bapa yang telah mempersembahkan putra tunggalnya, Tuhan Yesus Kristus, sebagai tebus dosa kita, sekali untuk selamanya. Dosa kita sudah dibayar lunas oleh Tuhan Yesus Kristus. Kita sudah dibenarkan, kita sudah dikuduskan. Sekarang, ini waktunya buat kita semua untuk menjaga kekudusan, untuk menjaga kebenaran hidup di dalam Yesus Kristus. Kehidupan rohani kita yang telah dikuduskan oleh korban anak domba Paskah kita, yaitu Kristus, harus terus dijaga kemurnian dan kebenarannya untuk seumur hidup kita. Sebab sedikit saja dosa masuk ke dalam kehidupan rohani kita, hal itu bagaikan sedikit ragi yang menghamiri seluruh adonan. Bagaimana caranya supaya kita bisa menjaga kekudusan, kemurnian, dan kebenaran hidup kita? Marilah kita belajar dari kebenaran firman Tuhan yang tercatat dalam 1 Korintus 5 ayat 2-13. Berdukacitalah atau tidak bersukacita jika mendapati dosa, dan menjauhkan diri kita atau tidak bergaul dengan orang-orang yang melakukan percabulan. Jangan lupa untuk memberlakukan ketegasan peraturan atau menjatuhkan hukuman jika perlu terhadap orang-orang yang melakukan dosa-dosa percabulan. Dan marilah kita juga mempererat dan memperkokoh persekutuan di dalam jemaat, berkumpul bersama-sama dan makan bersama-sama dengan kuasa Yesus Tuhan kita. Jangan bergaul dan jangan makan bersama dengan orang-orang cabul, termasuk di dalamnya dengan mereka yang menyebut dirinya saudara-saudara seiman sekalipun. Dan usirlah orang yang melakukan kejahatan dari tengah-tengah kamu. Mari kita hidup seturut firman Tuhan, meski tidak enak dan tidak nyaman untuk dilaksanakan, tapi kita harus patuh dan dengar-dengaran kepada perintah firman Tuhan, seperti yang dijelaskan dalam firman hari ini. Tegaslah berprinsip dalam bergaul, tariklah garis pemisah yang jelas dan tegas. Dan mari kita bergaul hanya dengan orang-orang yang kudus pikiran, perasaan, dan perbuatannya. Firman Tuhan sangat menegaskan, jangan bergaul dengan orang cabul, kikir, penyembah berhala, pemfitnah, pemabuk, atau penipu, sekalipun mereka menyebut dirinya saudara seiman. Sebab sungguh berbahaya jika kita bergaul dengan orang yang demikian. Jika kita tidak kuat, maka hidup kita akan terhamiri. Peliharalah kemurnian dan kebenaran seumur hidup kita. Dan sebagai orang yang sudah dikuduskan lewat pengorbanan Kristus, mari kita taat kepada perintah firman Tuhan, agar kemurnian dan kebenaran tetap terjaga dalam kehidupan kita. Dan sadarilah setiap waktu kita sudah dikuduskan dengan darah Kristus,
Tetaplah melekat pada Kristus, lakukan apa yang menjadi kehendak-Nya, dan jangan mau serupa dengan dunia ini. Jaga kemurnian hidup kita di dalam Kristus, oleh Kristus dan untuk Kristus. Sekali ikut Yesus, selamanya ikut Yesus. Amin.